sebuah kabar gembira yang begitu luar biasa dari Allah langsung melalui Rasulnya, sehingga ketika seorang hamba bisa memahami firman Allah yang barusan kita dengarkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu tadi, maka ia akan mendapatkan satu anugerah yang sulit sekali didapat oleh seorang hamba. Apa itu? Surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين وإياكم رحمكم الله. Alhamdulillah, segala puji teruntuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat beserta salam teruntuk Rasulnya, seluruh keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan umatnya ila yaumil akhir. Ayyuhal kiram rahimahumullah. Materi kita pada hari ini adalah kita akan membahas tentang kitab Riyadhus Shalihin jilid 1 memasuki hadis ke-32. Seperti biasa, silahkan akhi untuk membacakan teks hadisnya dan yang lainnya. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 32. Wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Yaqulullahu ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, ma li'abdil mu'minin bi jazaa'un, tidaklah seorang hamba yang beriman memperoleh pahala dari sisiku tidak waktu sabiyah, yaitu jika aku ambil orang yang kekasihnya min ahli dunia, dari penghuni dunia, sumah kasabah, kemudian dia mengharapkan pahala darinya ilal jannah, kecuali dia mendapatkan surga. Rawahu Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Pengesahan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Lihat pada Fathul Bari juz 11 nomor 241-242. Kosa kata hadis Sofiyahu, kekasihnya. Pasalnya hamba tersebut mengikhlaskan dan memberikan cinta kepada orang itu. Sumah kasabah, kemudian dia mengharapkan pahala karenanya, yakni dia menyimpan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian itu bersumber dari kebesaran dan keindahan dirinya atau keriduan. Kandungan hadis satu, di antara musibah besar yang menimpa manusia adalah kehilangan orang tercinta. Dua, orang kafir meskipun berbuat baik tidak akan mendapatkan balasan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketentuan ini disebabkan dia tidak beriman kepadanya. Tiga, pahala orang yang sabar akan diberikan tanpa melalui hisab, dan akhir dari semua itu adalah masuk surga. Barakallahu fiik, akhi. Ma'asyiral muslimin wa iyyakum rahimahumullah. Hadis yang barusan kita sama-sama dengarkan sebuah kabar gembira yang begitu luar biasa dari Allah langsung melalui Rasulnya, sehingga ketika seorang hamba bisa memahami firman Allah yang barusan kita dengarkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu tadi, maka ia akan mendapatkan satu anugerah yang sulit sekali didapat oleh seorang hamba. Apa itu? Surga. Apa yang menyebabkan ia bisa mendapatkan jaminan surga? Yaqulullahu ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya mali abdil mu'min, tidak ada balasan yang diperoleh oleh seorang hamba yang beriman. Indi hambaku jazaun, balasan idza qabattu sofiyah, tatkala aku, kata Allah, mengambil sesuatu yang manusia yang paling ia cintai, min ahli dunya, dari penduduk dunia. Apa ini? Summah tasabahu, kemudian ia bersabar karena hanya mengharap pahala Allah tabaraka wa ta'ala. Illal jannah, kecuali Allah tabaraka wa ta'ala akan menyediakan untuknya, menyiapkan baginya. Apa itu? Surga. Memang sudah menjadi sunnatullah manusia di dunia ini tempat ujian. Jadi Allah menghadirkan kita ke dunia bukan untuk kesenangan, tapi untuk diuji. Siapa yang paling benar ketika diuji, itulah yang akan mendapat jaminan surga tadi. Bentuk ujiannya, perhatikan Allah tabaraka wa ta'ala melalui beberapa firman. Di antaranya Quran surat 21 ayat 35. Inilah bentuk ujian yang Allah berikan ketika kita di dunia. Surat 21 ayat 35.
Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji kamu dengan keburukan, wal khair, dan kebaikan, fitnah, sebagai cobaan. Wa ilaina turja'un, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Jadi berdasarkan firman-Nya ini, bahwa manusia pasti akan diuji di antara satu di antaranya. Ujian yang berupa khair yang disukai, dan ujian yang berupa syar yang tidak disukai. Apa itu yang disukai dan apa yang tidak disukai? Ini ujian yang disukai oleh manusia. Allah kumpulkan di dalam Quran surat 3 ayat 14. Yang ini semua manusia mencintai, menginginkan. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahab wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa wanita-wanita, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, nan sawah ladang. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah kesenangan hidup di dunia. Namun Allah menutup, wallahu 'indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Jadi ayat ini tidak ada satupun manusia apabila diberikan ujian ini tidak suka. Semua menganggapnya ini rahmat. Bisa jadi benar, tapi sejatinya adalah ujian. Siapa orang yang diuji di ayat ini yang paling tepat? Semua ini adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman begitu diuji? Bersyukur. Sampai syukurnya Nabi Sulaiman alaihissalam Allah abadikan. Inilah syukurnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Quran surat ke-27 ayat ke-19. Nabi Sulaiman berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni walida wa a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadikas sholihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadamu dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhai, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang solih. Inilah begitu diuji dengan kenikmatan bersyukur. Contohnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini ujian khair, ujian yang disukai. Kemudian ujian yang kedua tadi di dalam surat 21 ayat 35 tadi adalah syar, keburukan, dan manusia mayoritas tidak akan suka dengan ujian ini.
Allah mengumpulkan ujian-ujian yang tidak disukai oleh manusia itu surat 2 ayat 155. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kegelapan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ini ujian yang tidak disukai oleh manusia kebanyakan. Siapa contoh orang yang Allah tunjuk sebagai uswatun hasanah dalam ujian yang tidak disukai? Nabi Ayyub alaihimussalam. Silahkan Quran surat 21 ayat 83 84. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurr wa atainahu ahlahu wa mithlahu ma'hum rahmatan min 'indina wa dzikra lil 'abidin. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Lihat Nabi Ayyub alaihissalam, Allah berikan contoh, ini loh contoh ketika ujian yang tidak disukai. Nah, dari dua sisi tadi, ujian yang disukai dan ujian yang tidak disukai, pembahasan kita pada hari ini adalah ujian yang tidak disukai. Maka kesabaran itulah kunci dari semuanya itu tadi. Baik di ayat 155 dari surat Al-Baqarah ataupun dicontohkan Nabi Ayub tadi, kesabaran suksesnya ujian tersebut. Demikian juga di sini apabila Allah tabaraka wa taala mengambil salah satu orang yang dikasihinya, orang yang dicintainya, diambil, kemudian dia bisa bersabar hanya mengharap Allah tabaraka wa ta'ala semata pahalanya, illa kecuali al-jannah, Allah menjamin padanya, Allah mensediakan untuknya surga. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, hadis ini disebut dengan hadis qudsi karena merupakan firman Allah tabaraka wa ta'ala, dan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahumullah. Semoga Allah merahmatinya.